5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama masih di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Apakah adik-adik termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kita lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Dan apa bentuk kewajibanmu yang lainnya? Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kewajiban kalian sebagai seorang anak dan seorang siswa. Nah, kita akan lanjutkan nih, kewajiban kalian, kewajiban kita semua sebagai warga masyarakat. Sebutkan contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. Adik-adik, kita sudah belajar tentang kewajiban di rumah. Apa saja sih contoh kewajiban di rumah? Nah, ini adalah beberapa contoh kewajiban siswa di lingkungan rumah atau kewajiban anak di lingkungan rumah. Antara lain, kalian harus wajib belajar, membantu orang tua, mematuhi nasihat dari kedua orang tua, menjalankan perintah agama, itu juga kewajiban, menjaga kebersihan rumah. Nah, menghormati dan menghargai anggota keluarga yang lain. Ini adalah kewajiban kalian di lingkungan rumah. Apa manfaat yang kalian peroleh dengan melaksanakan kewajiban tersebut secara bertanggung jawab? Otomatis kalau kita melakukan kewajiban, maka akan ada manfaat yang kita peroleh adik-adik. Nah, manfaatnya apa? Nah, ini ada beberapa manfaat yang akan kalian peroleh jika kalian melaksanakan kewajiban kalian dengan bertanggung jawab. Yang pertama, manfaatnya apa? Akan melatih disiplin dan tanggung jawab kita. Yang kedua, itu akan mempermudah dan memperlancar kegiatan kalian sehari-hari. Yang ketiga, kalau kewajiban kalian tadi adalah mematuhi orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, otomatis manfaatnya ya akan menyenangkan orang tua adik-adik. Mendapatkan kepercayaan orang tua dan saudara, dan mendapatkan kepuasan pribadi karena sudah mampu melaksanakan kewajiban. Jadi ini adalah manfaat yang kita peroleh jika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban? Nah, mungkin ada kekurangan ya adik-adik ketika kalian melakukan suatu kewajiban. Nah, mungkin ada kekurangan, ada yang harus diperbaiki. Nah, apa saja sih yang harus diperbaiki? Contohnya, harus lebih rutin dan berkelanjutan. Misalnya ya adik-adik ya, kalian wajib belajar di rumah, tapi kalian mungkin malas-malasan bermain handphone terus ya. Nah, adik-adik, kalian harus ingat, kewajiban kalian adalah belajar. Lakukan kegiatan belajar itu secara rutin dan berkelanjutan. Harus lebih ikhlas dan tanpa paksaan. Contohnya adik-adik, tidak perlu kalian belajar itu harus disuruh orang tua. Kalau waktunya belajar ya belajar. Tidak perlu orang tua marah-marah menyuruh kalian belajar, karena ini adalah kewajiban kalian untuk belajar. Harus lebih bersemangat dan harus dilakukan dengan riang gembira. Nah, kalau disuruh belajar, kewajiban kalian itu belajar, ya kalian harus belajar dengan riang gembira, tidak boleh dengan marah-marah atau menangis, karena itu adalah kewajiban kalian adik-adik, harus belajar sebagai siswa.
Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin oleh kepala keluarga yaitu ayah. Nah, peraturan dalam keluarga itu mengikat untuk semua anggota keluarga dan semua anggota keluarga itu harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, maka akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Adik-adik telah mengenal nih banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, adik-adik mempunyai kewajiban juga terhadap diri kita sendiri dan terhadap lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri kita sendiri itu adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan yang sehat. Berarti itu kewajiban menjaga diri sendiri adik-adik. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah kalian. Nah, adik-adik, apakah di sekitar sekolah kalian itu ada orang yang berjualan? Nah, belum tentu ya adik-adik. Yang mereka jual itu adalah makanan yang sehat. Mungkin saja itu makanan yang tidak sehat. Mungkin saja adik-adik. Yuk kita baca tentang bahaya jajanan yang tidak sehat. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah warna merahnya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Kok bisa ya Kak Citra? Yuk kita lanjutkan adik-adik. Pengawasan Badan POM, ya ini pengawasan badan makanan ya adik-adik ya, dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-40% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi, seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Diambil dari Kompas tanggal 31 Januari 2011. Apa itu rodamin, formalin, dan boraks? Nah, sesungguhnya rodamin itu adalah zat pewarna tekstil. Tekstil itu apa Kak Citra? Tekstil itu kain adik-adik. Zat pewarna kain tapi dibuat menjadi zat pewarna makanan. Kan sangat berbahaya adik-adik. Sementara formalin, ini yang lebih mengerikan lagi, adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah adik-adik. Malah dicampur di makanan. Dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Itu dicampurkan ke makanan, kan berbahaya adik-adik. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Mengerikan kan adik-adik jajanan yang mengandung rodamin, formalin, dan boraks? Nah, lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Ya, siswa sekolah dasar itu cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah adik-adik. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat.
Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari adik-adik kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Jadi adik-adik jaga diri kalian, jangan makan makanan yang sembarangan, warnanya cerah tetapi ternyata mengandung formalin atau mengandung pewarna buatan ya, seperti rodamin tadi seharusnya untuk kain malah dipakai untuk makanan, kan itu sangat mengerikan adik-adik ya, membuat kita tidak sehat. Nah, ini diambil dari buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 tahun 2015. Dalam bacaan tadi ada dua kata kunci yang Kak Citra temukan adik-adik. Kata kunci yang pertama adalah bahaya pangan atau jajanan tidak sehat di sekitar sekolah dan jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Nah, dari kata kunci ini perkiraan informasi yang terdapat pada teks yang pertama adalah pada dalam 5 tahun terakhir Badan POM Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa jajanan anak sekolah itu tidak sehat itu berkisaran 40-44%. Siswa lebih cenderung tertarik dengan makanan yang berwarna cerah yang berbahaya. Lalu dari kata kunci yang kedua, perkiraan informasinya adalah jajanan anak sekolah yang tidak sehat ini mengandung rodamin, formalin, boraks, dan pemanis buatan. Nah, rodamin itu adalah zat pewarna tekstil atau kain, formalin adalah zat pengawet jenazah, dan boraks adalah bahan untuk campuran deterjen. Jadi dari kata kunci ini ternyata informasinya betul adik-adik ya, sesuai dengan kata kunci yang ada. Mulai sekarang adik-adik perhatikan ya jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuhmu. Tadi kan Kak Citra sudah sebutkan bahwa kalian itu mempunyai kewajiban menjaga diri kalian. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan adik-adik? Nah, wujudnya ya bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga kebersihan lingkungan, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal. Itu juga merupakan salah satu kewajiban sebagai warga masyarakat termasuk kalian semua adik-adik. Nah, bagaimana ya? Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Nah, dapatkah adik-adik menyanyikan lagu-lagu daerah dari daerah tempat tinggal kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar asal dari tempat kalian ya, atau daerah kalian, dan tuliskan nih lagu daerahnya apa adik-adik. Bisa kalian tulis di kolom komentar atau kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah adik-adik, saat kita menyanyikan lagu pasti ada iringan musik adik-adik. Nah iringan musik di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Contohnya yang pertama adalah gambar ini nih adik-adik. Apakah kalian tahu ini alat musik apa? Ya, ini namanya adalah angklung. Nah, angklung ini berasal dari Sunda, Jawa Barat. Ya, ini alat musik adik-adik ya. Lalu, coba adik-adik lihat gambar ini. Siapa yang tahu nih alat musik dari mana ya ini ya? Kak, kok seperti gamelan? Ya, ini gamelan adik-adik. Nah, ini adalah gamelan Bali. Berasal dari daerah Bali adik-adik ya. Jadi ada gamelan Jawa, ada gamelan Bali.
Sekarang coba adik-adik lihat alat musik yang ketiga. Siapa yang tahu alat musik apakah ini? Ini adalah tifa adik-adik. Nah, tifa ini berasal dari daerah Maluku dan Papua. Cara memainkannya dengan dipukul adik-adik. Berikutnya, coba siapa yang tahu ini alat musik apa dan dari mana? Ini namanya adalah margondang. Itu berasal dari Tapanuli atau dari Sumatera Utara adik-adik. Ya, memainkannya dengan cara dipikul. Biasanya diiringi dengan suara suling juga adik-adik. Ini margondang. Lah itu tadi adalah alat musik dari beberapa daerah ya. Kalian bisa sebutkan nih dari daerah kalian masing-masing tuh alat musiknya apa saja. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.